Baik, di video ini kita akan melanjutkan eh, bagaimana cara mengkoneksikan Golang atau tepatnya GoFiber kita ke database. Langsung saja, kita buka kode editornya. Saya di sini sedang buka kode editor. Teman-teman bisa lihat, ini adalah eh, GoFiber yang telah kita buat di episode pertama. Selanjutnya, kita akan buat koneksi ke database. Teman-teman bisa buka dokumentasi GRM di sini. Teman-teman bisa pergi ke bagian dokumentasi, setelah itu pilih connecting to database. Di sini sudah ada contohnya bagaimana cara melakukan koneksi ke database. Teman-teman bisa lakukan import apa yang dibutuhkan, kemudian lakukan koneksi seperti ini. Nah, hanya saja saya akan memisahkan file untuk koneksi database dari di luar dari file main.go seperti itu. Jadi kita bisa open kode editor kita. Di sini saya akan buat satu buah file. Eh, akan saya masukkan ke dalam satu buah folder, yaitu database. Kemudian saya buat satu buah file namanya database.go. Nah, karena kita sebelumnya sudah menginstal yang namanya ORM.go, yaitu GOM dan drivernya. Di sini saya sudah menginstal driver MySQL, jadi bisa gunakan MySQL. Selanjutnya kita akan buat satu buah function, mungkin di sini satu buah function, katakanlah namanya database init. Jangan lupa sebelum itu kita beri nama package di sini, sesuaikan dengan nama package-nya itu. Nah, di sini ada sugestinya, sesuaikan dengan folder gitu, folder yang dibuat, bukan nama filenya, entah itu filenya apapun dan berapapun banyaknya. Nama package sesuaikan dengan nama folder yang menampung file itu, kecuali untuk main ya. Main ini sebagai file untuk aplikasi kita, jadi harus memberi namanya dengan package main dan function main. Dan kita di sini bisa lakukan seperti yang ada di sini. Kita akan eksekusi DSN ini ya. Bisa kita lihat ke bagian bawah. Nah, ini untuk Postgres. Jadi kita akan coba tampung yang namanya database URL ini. Ya, DSN ya di sini. Kita akan tampung DSN seperti ini. Kemudian untuk URL-nya kita bisa gunakan seperti ini. Kita kopikan terlebih dahulu, nanti akan kita rubah isinya. Nah, perlu teman-teman perhatikan di sini adalah usernya, user dari database yang akan kita gunakan atau yang terinstall di PC kita, kemudian passwordnya, dan juga hostname dari database itu. Kalau MySQL itu menggunakan port 3306, kemudian database name-nya, mungkin database name-nya akan kita beri nama relasi com, mungkin seperti ini. Dan untuk usernya di punya saya root, dan passwordnya itu tanpa password. Jika tanpa password seperti ini. Selanjutnya saya akan buka, saya menggunakan ada Workspace.
bench atau tabel plus tidak ada, jadi saya akan menggunakan HDSQL di sini. Atau ya bebas teman-teman, jika menggunakan PHP admin atau apapun silahkan gunakan seperti itu. Oke, di sini saya akan menggunakan HDSQL. Go Fiber GOM. Oke, di sini saya belum menyalakan Laragon. Saya akan jalankan dulu MySQL-nya. Oke, MySQL-nya sudah berjalan. Nah, saya coba konekkan. Oke, di sini ada satu buah database yaitu GoFiber.com. Di sini akan saya buat satu buah database, samakan dengan yang tadi kita ingin buat, yaitu relasi GOM seperti ini. Klik OK, coba kita refresh, dan di sini sudah kita dapati satu buah database, tentunya tanpa ada table. Jadi kita kembali, kita bisa lihat untuk di sini, yaitu jalankan fungsi seperti ini ya, untuk mengopen connection. Kita tampung ke dalam, ya kita jalankan dulu mungkin GOM. Jangan lupa untuk diimport seperti ini. GOM open. Setelah itu panggil driver MySQL-nya. MySQL, jangan lupa untuk diimport juga. Jadi seperti ini. MySQL open. Setelah di open, kita masukkan DSN-nya. Kemudian lakukan seperti ini. Config-nya gunakan default config ya. Nah, kalau sudah, kita lihat di bagian open ini, dia akan mengembalikan dua buah data, yaitu dbgom dan error. Jadi kita bisa tampung db dan error seperti ini. Nah, selanjutnya karena kita di sini kita pisahkan ya dari yang namanya main.go, file utamanya. Jadi kita bisa mungkin export. Jadi kita buat satu buah variable global di sini, katakanlah namanya db var db, yang mana tipenya kita ambil dari GOM db seperti ini. Nah, jadi daripada kita menampung di satu buah variable baru, jadi kita akan meng-override value dari variable ini, karena dia sama-sama mengembalikan data dari GOM-DB seperti itu. Nah, ingat untuk public kita bisa gunakan huruf kapital di awalnya. Sama juga dengan function, supaya bisa diakses di luar dari package database ini. Kalau ingin private, bisa gunakan lowercase seperti ini. Nah, karena ini akan kita eksekusi di luar daripada package database, gunakan huruf kapital di awal.
Nah, di sini akan terjadi error karena kita di sini jika menggunakan titik 2 itu akan membuat variabel baru, tapi karena di sini sudah ada variabel, kita akan mengesan, jadi hapus saja, gunakan sama dengan. Nah, hanya saja ada masalah lagi di sini error. Karena error ini belum diinisialisasi variabelnya, mungkin bisa kita taruh di variabel ini, mungkin kita buat variabel baru. Namanya kita ganti seperti ini, tipe datanya adalah error. Nah, ini error, ini merah karena belum digunakan. Jadi kita bisa gunakan yang seperti ini, if error tidak sama dengan nil, maka kita akan melakukan panic. Kita akan melakukan panic, jadi kita akan exit dari program. Mungkin message-nya adalah cannot connect to database. Dan selanjutnya jika berhasil, maka kita akan print di konsol. Filenya kita gunakan package fmt print loan connected to database. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita bisa panggil function ini ke dalam file main.go. Nah, kita akan panggil di awal. Jadi tadi namanya adalah database init. Yang mana database init kita akan database init ini berada di package database. Jadi kita bisa lakukan seperti ini. Nah, kalau sudah, coba kita sugesti import ya. Jangan lupa ini function. Kalau sudah seperti ini, mungkin bisa kita berkomen di sini. Connection, to database. Nah, ini mungkin fiber init. Nah, mungkin coba kita jalankan untuk file main.go ini. Kita bisa buka kembali terminal, jalankan go run main.go seperti ini. Kita tekan enter. Kita lihat allow access. Nah, di sini sudah muncul connected to database. Artinya database kita berhasil kita koneksikan ke aplikasi ini. Nah, coba kita ganti di sini namanya menjadi relasi GOMS, yang mana database ini tidak ada di list database yang kita buat. Jadi coba saya ganti dan coba kita kembali ke terminal. Saya close terlebih dahulu dan kita jalankan go run main.go kembali. Kita lihat hasilnya dan file to initialize database ya, karena relasi GOMS tidak ada di database kita, jadi dia akan terexit seperti itu. Ini kita akan mengalami panic, cannot connect to database, bagaimana yang telah kita tulis di sini. Jadi mungkin cukup itu untuk koneksi ke database di video ini. Selanjutnya, di video selanjutnya kita akan coba membuat satu buah model dan kita akan migrasi ke database. Mungkin bukan satu buah model ya, 2 buah model, karena kita akan melakukan relasi one to one. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.